infrastruktur. Program ini dicanangkan salah satu prioritas pemerintah. Benar kan? Tahun 2014 berdasarkan data Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran 3.436,5 triliun. Kemudian BUMN sendiri dari 2015 sampai 2022 itu 1.500 triliun sehingga hampir 5.000 triliun. Menghasilkan 1.569 km jalan tol, 4.000 km jalan arteri, jalur kereta api sepanjang 6.627 km, 10 bandara baru, 30 bendungan, dan 8 pelabuhan dan lain-lain. Pembangunan ini tidak lepas dari kritik karena Bank Dunia mengatakan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun rendah. Sebagian besar belanja infrastruktur dibiayai oleh utang pemerintah dan utang itu menimbulkan beban bunga dengan cicilan APBN yang pada tahun 2023 ini 451,9 triliun. Bunganya saja pada APBN kita kan sekitar 3.200 kan, udah dikurangi itu, belum yang lain-lainnya lagi. Dan aneh bin ajaib, ternyata pembangunan infrastruktur tidak meningkatkan daya saing ekonomi. Bahkan kebalikannya. Dan biaya logistik malah relatif lebih menjadi mahal. Seharusnya dengan jalan ini kan lebih murah. Bahkan menurut Bank Dunia, skor logistik performance index Indonesia malah jatuh. Dari peringkat 46 pada tahun 2018, sekarang menjadi 63. Bagaimana bisa terjadi? Karena banyak infrastruktur yang mubazir. Bandara yang di Jawa Barat contohnya, dan yang lain. Dan itu menimbulkan beban APBN untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga BUMN cash flow-nya minim, dia menjual jalan tol yang dibuat dengan harga di bawah dan pasti rugi. Saya mempertanggungjawabkan ini. Karena terpaksa menjual asetnya, kalau dia nggak bisa kerja lagi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, banyak orang kaya yang mendadak miskin, yaitu subkontraktor di BUMN yang dia harus mengagunkan rumahnya, mengagunkan apa-apanya untuk melaksanakan proyeknya sudah baik semuanya, dicek oleh inspektur sudah bagus, sudah selesai, tidak dibayar, dan bank BUMN juga yang menyita aset-asetnya. Bayangkan ini. Jadi, yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Pemiskinan Pekerja Indonesia. Nah, ini dia. Dianggap akan merugikan pekerja karena mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK dan mengurangi upah minimum. Protes keluarin. Jadi, saya membayangkan kalau saya sebagai pekerja, setiap saya pulang itu melihat anak istri saya, pasti saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kontrak saya diperpanjang. Tidak ada harapan ke depan, penuh dengan ketakutan. Makanya kemarin demo. Dianggap akan merusak lingkungan hidup karena mempermudah perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sudah terbukti, tidak usah saya sampaikan. Dianggap tidak transparan karena proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Bahkan sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tapi buat perundang-undangannya bisa berlaku lagi. Tentu ini dianggap tidak demokratis.